Mulai ya Bu ya. Iya, Baik. Dek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup capek ya, Bu ya. Oh iya, baik. Capek ya kan habis wisuda. Oke. Betul. Nah, sebelumnya kita sudah pernah wawancara untuk pengumpulan data awal saya. Nah, sekarang saya ingin melakukan wawancara lagi nih untuk memperkaya temuan saya terkait dengan topik yang ingin saya teliti, yaitu apa saja dampak perselingkuhan yang muncul pada anak perempuan. Nah, sebelumnya kemarin sudah diceritakan terkait dengan kronologi, cara bagaimana kakak tahu peristiwa itu dan dampak-dampak yang muncul setelah peristiwa itu terjadi. Nah, tapi kali ini saya ingin menggali lagi lebih dalam terkait dampak yang kita rasakan, baik setelah dan sebelum dan setelah ini menikah dan bekerja dan lain-lain seperti itu. Dampaknya, saya mau ingin menggali dampaknya. Apa saja sih sebenarnya yang dirasakan, apa yang kita alami setelah peristiwa itu. Nah, kalau boleh saya tahu mungkin bagaimana perasaan atau mungkin apa yang kita alami setelah peristiwa itu terjadi. Kalau masalah perasaan mungkin agak. Kenapa? Ada rasa cemas sedikit, ada rasa kecewa, tapi rasa cemas itu sama kecewa itu saya usahakan supaya bagaimana supaya tidak berdampak sama keluarga aku nantinya. Jadi dari rasa kecewa itu, dari rasa cemas itu, saya berusaha untuk bagaimana supaya ini keluarga yang saya usahakan menjadi keluarga yang cemara. Keluarga yang cemara tidak terjadi di keluarga dan keluarga saya nantinya. Bagaimana cara untuk mewujudkan hal itu? Mungkin dengan banyak sabar, dengan banyak sabar, dengan banyak membaca artikel bagaimana dampaknya jika ada seorang bapak sama ibu seorang bapak dan ibu, bagaimana bagaimana supaya ini nanti hubungannya cocoknya hubungannya itu menjadi baik dengan cara baca ini Al-Quran bukan baca kalau itu ibu-ibu yang pengajian, bukan pengajian, kalau anda tahu tentang anak-anak begitu tentang mental, tentang apalagi istilahnya itu kalau mau diolah anak-anak supaya menjadi baik, mau ditahu bilang begini anaknya parenting. belajar parenting. Oh iya. Susah. Oh iya, saja belajar parenting. Iya. Jadi itu ya mungkin mempersiapkan diri ya untuk menjadi betul. Istri dan ibu yang baik seperti itu. Nah, kalau boleh saya gali lagi, kan kemarin dampak yang muncul dari hasil wawancara data awal itu, Kakak Hani ini mengalami menurunnya kepercayaan diri, mengalami trust issue,
Ya. Nah. Oh, Oh, sama aja. kamu tuh buka. Pakai maksud. Wawancara. Wawancara. Oke, jadi itu tadi ya untuk mungkin hal yang cara yang dilakukan Kak Hani untuk mewujudkan keluarga yang cemara itu. Tapi kalau kembali lagi kita menggali dampak yang dirasakan Kakak Hani setelah perselingkuhan itu, bagaimana itu bisa mempengaruhi kehidupannya Kakak Hani? Apakah ada perbedaan dampak yang muncul saat remaja dengan dampak yang muncul hingga saat ini? Dampak waktu remaja. Kalau remaja kemarin itu mungkin kurangnya kepercayaan diri, susah susah untuk bergaul, cari-cari teman begitu. Tapi di samping itu saya juga berusaha untuk bagaimana supaya lebih banyak lagi bukan circle, apa sih namanya, pertemanan, relasi ya. Tapi setelah menikah, setelah punya anak juga, pasti tentunya jarang keluar juga, lebih fokus kepada suami dan anak, fokus juga sama pendidikan sih saat itu. Jadi sangat berbeda, tapi tetap sama. Tetap sama. Rasanya pasti ada rasa takut bagaimana hal ini terjadi di keluarga aku nantinya. Oke, gitu ya. Nah, kalau boleh saya gali lagi ke Kak Hani, bagaimana dinamika perubahan hubungan antara Kakak Hani dengan orang tua, baik itu dengan ayah atau ibu, baik sebelum dan sesudah atau bahkan sampai saat ini? Kalau sampai saat ini hubungannya, Kalau dengan ayah, kalau saya hubungan sebelum tahu perselingkuhan itu kan kita tahu pas kelas 3 SD ya. Ya. Bagaimana hubungan saya dengan ayah saat itu? Lupa kak kalau tentang SD, tapi saat remaja saya kayak takut kak sama orang tua, kayak renggang juga hubungan, apalagi deh kayak kayak tidak mau, kayak saya itu tidak mau bicara sama dia kalau bukan dia yang bicara kak di rumah. Jadi Begitupun juga sama mamaku, saya tidak salahkan mamaku, saya juga tidak salahkan bapakku, saya tidak benarkan juga bapakku, saya juga tidak benarkan mamaku. Tapi saya pastinya itu ya lebih memilih mamaku sih, pasti berpihak sama mamaku dibanding ini, karena kalau mau dibilang dia orang tua, ayah itu datang saat putusnya jadi lebih kayak lebih kayak canggung, lebih ke canggung nih kalau saat ini. Oke, tapi semisal Kakak Hani ingat tidak bagaimana hubungannya Kakak Hani pas masih kecil dengan ayah? Apakah dekat sekali saling begini atau memang dari kecil sudah renggang, maksudnya tidak dekat? Waktu masih kecil pasti dekat sekali toh sama ayah.
ayah dengan anak perempuannya bagaimana cinta pertamanya. Tapi cinta pertama itu dihancurkan gara-gara masalah hal perselingkuhan itu. ini. Oke, jadi memang dekat sekali ya hubungannya pas masih kecil. Iya, dekat, sangat dekat. Bagaimana kakak Hani melihat bahwa saat kecil itu kakak Hani sangat dekat dengan ayah, tapi sekarang hubungannya berubah? Bagaimana saya lihat Bagaimana pandangan tentang perubahan itu? Dari yang awalnya sangat dekat saat kecil, tapi sekarang apakah memang berbeda sekarang? berbeda. Bagaimana pandangan soal itu? Pandanganku pastinya apa Oke, mungkin kita skip saja pertanyaannya. Nah, berarti itu tadi kalau untuk dinamika hubungan dengan ayah ada perubahan ya. Ayahnya sekarang menjadi canggung, padahal pas masih kecil sangat dekat sekali. Dan ada juga rasa takut tadi kita bilang, cemas ya. Dan kalau untuk dengan ibu hubungannya apakah masih sama? Baik sebelum dan sesudah perselingkuhan? Masih sama. Atau justru makin kuat? Atau biasa-biasa saja? Kalau sekarang makin kuat, kalau setelah menikah makin kuat, makin lebih banyak bertukar pikiran. Tapi biasa saya kan agak mut-mutan. Jadi gitu, biasa kan kalau capek mah pikir skripsi atau apa, ditemani kak bicara, tapi lebih erat sih, lebih erat tambah erat hubunganku setelah menikah. Waktu belum kak menikah, diam-diam nggak mau kak bicara sama mama. Iya. Ya, jadi ada perubahan karena setelah menikah ini berubah hubungannya seperti itu. Nah, kalau begitu untuk sekarang berarti artinya kakak Hani tidak bisa berbicara dengan nyaman dengan ayah. Oke. Bagaimana perasaan dengan ayah sekarang? Bagaimana perasaanku? Biasa aja. Biasa. Apakah masih ada memendam sakit hati, kecewa, marah, dan apakah ada dendam? Dendam jelas ada. Kepada siapa? Kepada ayah. Dan apakah ada dendam juga kepada selingkuhannya? Jelas ya. Sangat lebih dendam. Lebih kalau ada atasnya dendam, itu dendam. Kalau ada pisau kita kasih sekarang sepisau ini. Seperti sekompleks itu ya. Seandainya kan tidak ada hukum di dunia ini, mungkin saya bunuh Kapang. Sesakit itu. Nah, berarti untuk perasaan yang kita rasakan itu tadi ya, baik kepada ayah dan selingkuhannya. Nah, tapi apakah kakak Hani masih teringat kejadian perselingkuhan? Masih ingat sampai sekarang. Nah, perasaan apa? Oke, kita skip saja. Nah, dulu ya. Nah, apakah ini berdampak ke kesehatannya kakak Hani terkait peristiwa itu? Pasti berdampak. Lebih banyak sakit kepala, sering sakit kepala, dan sempat dulu sakit begitu tidak kita tahu lah. Enggak. Sakit 6 bulan. Hah? Sakit 6 bulan. 6 bulan? Kita? Obat 6 bulan. Makan obat terus 6 bulan. Sakit apa? Kepala? Bukan. Sakit apa? Kalau saya baca itu sakitku karena selain daripada asap, lebih kalau dibaca yang saya baca itu lebih banyak itu terjadi karena banyak memendam amarah. GERD penyakit apa? Boleh diceritakan?
Tapi sekarang bagaimana? Nggak Sudah sembuh ya, alhamdulillah. Oh, itu disebabkan dengan itu tadi ya, yang saya baca. memendam. Yang saya baca terlalu banyak memendam, parah, terlalu tidak apa, kalau ada masalah dipendam sendiri, tidak pernah diceritakan. Apalagi apa namanya, saya kan nikahnya diam-diam ya kan. Ya, pasti banyak sesuatu yang ya dipendam sendiri demi pendidikan, demi keluarga, demi psikisnya juga anak. Itu sih. oke, jadi sangat ini ya, ternyata sampai mengalami penyakit seperti itu karena masalah ini gitu. Bukannya juga karena masalah Oh, karena banyak saya baca. masalah juga sebelumnya, tapi salah satunya adalah karena ini ya. Iya, tapi lebih banyak sakit kepala. Susah juga tidur. Itu sih. Kakak Hani apa pernah mencari pertolongan atau bantuan ke orang lain Pertolongan bantuan terkait macam apa? yang kita alami tadi, atau masalah yang kita alami ini, apakah pernah kita cari orang lain untuk mendengar? Paling kalau mau cerita sama orang lain, sama aja suami saya. Ke suami saya. Saya. Oke. Kalau cerita pernah cerita di ChatGPT. Oh, di ChatGPT. Apa dampak yang kita rasakan setelah bercerita di situ? Kayak terbuka wawasan kok. Terbuka. Iya. Boleh dijelaskan apa yang terbuka? Kayak awalnya bilang apa deh? Kayak bilang mau apa? Gimana deh? Masalah lebih kayak bilang muka begini, muka gimana deh, jelaskan itu. perasaan tak mungkin kita ceritakan ke situ, lalu setelah dapat sudut pandang lain dari ChatGPT akhirnya terbuka, mendapat pemahaman baru seperti itu kah? Begitu sih. Oke, jadi memang pernah juga mencari bantuan ke ChatGPT. Karena apakah pernah mencari bantuan ke profesional? Pernah. Kepada siapa? Pernah ke psikolog? Bukan. Ke psikiater? Bukan. Ke mana? Ke dokter? Pernah mau, tapi sempat Kak jadi apa namanya, pelindungan perempuan dan anak. PPA. Nah, tapi setelah diceritakan ya apa deh, kayak langsung gak mau cabut laporannya begitu ya. gitu. Karena kalau begitu tuh mungkin bisa aja Kak kayak berpikir Kak, bisa aja Kak bisa aja Kak atasi sendiri, biar sakit kepalaku daripada harus Kak cerita sama begini, menghabiskan waktu juga, menghabiskan uang, apalagi ada Ais mau diurus tuh. Kalau harus Kak pergi lagi di situ pulang balik, apalagi kalau ke psikiaternya pada belum ada juga katanya. Belum ada ya? Harus dibawa ke Makassar. Kalau di psikolog belum ada juga di sana. Belum ya. Belum ada. Jadi memang juga aksesnya sulit ya untuk mendapatkan bantuan profesional selain ke PPA. Di PPA ada PPA di Parepare di? Ada ya. Berarti memang selain itu bantuannya, tapi sudah pernah ada keinginan
Bahkan sudah pernah mencoba, tapi akhirnya ditunda. Oke. Nah, kalau misalnya saya tanya lagi Kakak Ani, setelah kejadian itu, menurutnya Kakak Ani bagaimana peran ayah di dalam kehidupannya Kakak Ani sekarang? Peran ayah tidak ada. Tidak ada. Kakak Ani tidak mengalami ini, merasakan sosok ayah sampai saat ini. Tidak ada. Bahkan kehadirannya. Bahkan ayah. Apa? Seperti yang kualami sekarang, kayak canggung. Mau apa-apa pasti harus tanya dulu mama. Mama tanya gitu lah ini tidak bisa langsung bicara sama ayah. Karena ini ya mungkin Kayak lebih tuh tidak pernah menemukan dirinya tuh, terlalu sibuk mungkin sama istri yang di atas, melupakan anaknya yang di sini, sehingga renggang hubungannya, saking lamanya tidak ketemu. itu ya. Dikhawatirkan dia menjadi fatherless seperti itu kalau sampai seperti itu yang dialami oleh adiknya. Cari Ki. Wow, enggak ku kepikiran. Lanjut. Kalau Sini Ki pele. enggak apa-apa jangan dengar dia. Baik. Enggak apa-apa sih. Dia tidak mengerti. Tunggu. Sini. Mirip ini. Mirip Ki berdua. Ini. Iya. Masuk sini. Masuk juga masuk. Anak punya mami. Nanti ibu diwawancara mami. Ada naik ke polisi. Mau datang kalau ini ditelepon polisi. Halo. Tidak, dia bicara sama kita. Halo, Pak Polisi. Bicara. Tunggu ya, Apa? bicara. Ais? Tidak. Oh, enggak menangis Ji Ais, Pak Polisi. Enggak Ji. Baik Ji Ais. Iya, enggak nakal Ji. Mau dulu bicara mami, nanti kalau tidak bicara mami. Iya Pak Polisi, ya sudah mi Pak Polisi, diam mi Ais. Ada tugasnya mami, ada tugasnya kakak Onti Ratu. Ya bilang begini, harus ada tugasnya, kalau tidak ada kasihan tidak tanya mami. Kasihan dipukul sama gurunya, dipukul kasihan. Boleh sebentar, boleh sebentar ditanya mami. Sebentar lagi ya. Duduk misalnya di sini Ais toh. Sebentar aja ya. Oke. Just dulu. Mana tuh yang mami tuh? Tunggu bentar pelena. Bima gimana ada di mami di sini, tidak pergi ke mana-mana mami. Tidak pergi tidak pakai jadi baju mami juga. Sini baring pale, sini baringnya. Sini. Mami mi apa? Oh itu ambil itu bola sana bola situ. Masih itu sana bola tinju Bima ambil. Bima ambil bola bisa kita ambil. Lanjut. Oke baik, jadi itu tadi ya yang dirasakan oleh kakak ini. Kalau misal saya memberikan satu pertanyaan terbuka, bagaimana peristiwa perselingkuhan itu mempengaruhi kehidupannya kakak Hani sekarang? Apa saja yang kita alami, apa saja yang kita rasakan, apa saja yang kita lalui. Mami apa? Bobby mau apa? Faiz mau apa? Faiz mau apa? Ais mau apa? Ais mau apa? Ais ini enggak boleh. Ais
Ada nanti laba-laba situ. Tikus juga situ. Dengar nanti bilang kenapa ada orang menangis ganggu tidur ini. Mau kayak apa? Bicara. Ais mau apa? Ais kalau menangis Ais tidak dapat apa-apa loh. Ais harus bicara. Kalau ada maunya Ais. Ais mau apa? Ais mau sama maminya? Enggak boleh. Ais mau juga dilempar bola? Sini lempar bolanya ke Onti. Onti juga lempar ke Ais. Mau? Bicara nak, bicara. Ais mau apa? Maminya enggak mengerti Ais mau apa kalau Ais enggak bicara. Kenapa? Mau dipeluk ya? Mau dipeluk sama mami? Ais mau main sama mami? Ais mau apa nak? Mau bicara? Ada mulutnya Ais, coba bicara. Ais mau apa? Ini ada telinganya Onti sama telinganya mami. Nanti Ais didengar ya apa dibilang Ais. Sudah? Tenang Ais, tenang. Tenang ya. Ais kalau butuh apa-apa bicara ya. Oke? Oke, kita lanjut. Oke. Banyak yang ganggu. Nah, oke lanjut tadi ya. Berarti satu pertanyaan yang mau saya ajarkan ke Kakak Hani. Satu pertanyaan terbuka. Ya. Bagaimana akhirnya perselingkuhan itu mempengaruhi kehidupannya Kakak Hani? Mempengaruhi. Apa saja dari peristiwa itu? Apa yang Kakak Hani lalui? Apa yang Kakak Hani rasakan? Apa yang Kakak Hani alami? Saya kayak hidup sendiri. Tidak ada yang teman. Hidupku itu kayak sejalani saja. Ini Ais ya, jadi Ais mau dikasih keluar ini bolanya. Ais mau kasih keluarkan bolanya. Ais coba keluarkan sendiri. Ais bisa ini keluarkan sendiri. Jangan menangis. Ais bisa ini keluarkan. Bagaimana caranya? Masukkan tangannya Ais, terus ditarik bolanya keluar kayak begini. Coba Ais bisa itu. Lanjut. Apa tadi kau bilang deh? Selalu ya loh. Oke, apa yang kita lalui, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan? Kayak merasa sendiri. Tidak punya teman, ya merasa tertutup juga. Jadi introvert sampai saat ini. Mau apa? Oh, dikeluarkan bolanya. Jadi keluar kayak gini. Apa boleh? Apa pinjam? Bicara ini ada mulutnya Ais, bicara. Mau begini. Pegang. Oh. Pegang nih. Tinju nih. Apa lagi? Nanti. Jadi itu yang kita rasakan ya. Tapi kalau dari perselingkuhan peristiwa itu, apa yang sudah Kakak Hani lalui? Apa saja? Struggle-nya kah? Atau pembelajaran apa yang sudah kita lalui? Pembelajaran hidup. Apa sih? Cukup satu untuk selamanya. Iya, itu serius. Iya itu. Ya, jangan juga terlalu percaya sama orang. Jangan terlalu percaya sama orang. Nanti jangan terlalu membebaskan pasangan. Ya, pasti harus ada batas-batasannya. Sampai mana, jangan tertutup
sama pasangan, harus saling terbuka. Tapi kakak nih selama makan Ais, jangan menangis, bicara dulu baru menangis. apa Bicara dulu yang baik. Mami ndak bakal dengar Ais kalau Ais ndak jelas bicaranya. Ayo bicara dulu. berhenti dulu nangis. Ais, iya. Aku dengarnya apa kita bilang. Akhirnya apa? Mau apa? Mau dibuka? Ais. Ayo. Ini nih, Ais. Ini. Kalau bisa menangis tuh, tengki langsung itu tengki maksudnya tidak perlu. Makanya mungkin karena baru ya. Selama di sini Mama YouTube. Ais, kalau mau butuh apa-apa bicara baik-baik ya, jangan langsung menangis ya. Tuh. Mungkin apa ini? Mau apa ini? Lapingusnya. Iya. Oke. Sudah kondusif ya, insyaallah. Oke, lanjut lagi. Saya mau cari tahu dulu struggle apa yang sudah kita alami setelah peristiwa. Struggle itu kayak kesulitan apa yang pernah kita alami setelah kejadian itu? Kesulitan ekonomi. Kalau tentang ekonomi, ya biasanya kan seorang ayah itu harusnya menutupi apa-apa yang kurang. Tapi ini itu Tidak ada perannya untuk menafkahi. betul banget. Ada lagi menafkahi, cuma ya bukan nafkah sih, tapi memang kewajibannya toh bayar. Tapi dengan dia membayar rumah, tapi punya juga untung. Nah, tadi nalukai, menghilangkan kepercayaannya satu keluarga, baik itu saya Popot maupun mamaku, dengan cara kayak apa, natarik apa supaya percaya dengan omongannya itu, omongan janjinya itu, dan sini ambil make mobil, nanti saya bayar rumah. Ternyata itu mobil tidak ada, baru rumah. Itu pun ya dibayar sih, cuma biasa menunggu. Kalau saya pikiran kalau datang di rumah pasti begitu sih, dan betul ya. Dan memang betul. Jadi kalau saya simpulkan, pada akhirnya yang dirasakan kakak itu hubungannya sekarang dengan ayah lebih seperti ke hubungan transaksional, karena dia baru datang ketika ada butuhnya, seperti itu. Oke, bagaimana biasa perasaannya kakak Hani kalau datang berkunjung ke
itu canggung bicara duluan. Tapi kalau yang dulunya sering kak buat kayak gitu, tapi setelah lagi setelah bilang datang ini pas foto menjanjikan apa-apa ternyata tidak ada, malahan orang yang di sana yang ngabali kamu, jadinya tidak terlalu care sama dia. Jadinya oke. Seperti itu. Nah, selain masalah finansial, apalagi kesulitan yang pernah kakak Hani alami? Itu sih sulit kak untuk berinteraksi sama keluarga karena takutnya bilang kemana bapakmu, kenapa tidak pernah datang, atau kenapa datang bapakmu, mau lagi apa itu gitu. Sulit kak untuk berinteraksi sama keluarga yang memang tidak suka bapak, tapi memang waktunya dia tidak suka, saya berusaha untuk berusaha untuk belai, masih ku belai, tapi pas saya bela ternyata saya lihat lama-kelamaan berpikir mereka bilang oh begini jepale dan kurasakan memang sekarang apa yang ngerasakan keluarga. Oke. Pertama kesulitan finansial, lalu yang kedua akhirnya kesulitan untuk bersosialisasi dengan keluarga, merasa malu ya. Di atas kapan? Di luar. Opi belanja kapan tadi? Belum kembali kah? Tadi beli sama Anin. Arsy. Jadi kesulitan finansial. Apakah masih ada kesulitan lain yang pernah kakak ini alami? Itu pasti ada dong yang lain. Yang mana? Kesulitan yang mungkin selama ini kakak Hani alami setelah kehilangan sosok itu. Ekonomi. Kesulitan itu saja. Finansial saja dengan untuk berinteraksi ya dengan keluarga. Oke. Tapi kalau untuk pernikahan sendiri, Kenapa itu? bagaimana akhirnya itu merubah pandangannya kakak Hani soal laki-laki? Kalau saya tuh pasti ada rasa trauma. Jadi kalau sekarang itu saya perlakukan dia tidak sebebas yang sebelum menikah tuh, tidak sebebas yang sebelum menikah. Terus ada juga larangan-larangan, kalau masalah anak, kerjaan dibagi 2, jangan saya semua. Dan memang sebelumnya menikah tidak ada sama sekali tahu biar melipat biar apa. Setelah menikah sama saya tahu melipat atau ini apa atau juga kasih urus begini. Jadi itu alhamdulillah. Kalau begitu bagaimana tipe idealnya, apakah itu mempengaruhi tipe idealnya kakak Hani soal laki-laki setelah peristiwa itu? Misalnya kakak Hani mencari sosok yang seperti apa di pasangannya kakak Hani? Seperti apa? Yang mendengar apa kata istri, yang kalau disuruh langsung bergerak, yang kalau yang setiap ada masalah dibicarakan baik-baik, jangan asal mau ambil keputusan sendiri. Berarti untuk dampaknya tadi kalau saya sebutkan lagi ya, tadi ada dampak yang mempengaruhi ke fisiknya dan emosionalnya kakak Hani,
Terus ada juga yang mempengaruhi, ternyata perselingkuhan ini mempengaruhi kehidupan ini masalah finansial dan kehidupan sosialnya kakak Hani. Terus akhirnya juga mempengaruhi kepercayaannya kakak Hani soal pernikahan karena mengalami trauma dan trust issue pastinya. Seperti itu. Oke, mungkin masih ada yang mau kakak Hani tambahkan? Tidak ada ya. Oke. Kalau begitu saya rasa wawancaranya kita cukupkan saja untuk hari ini. Jika memungkinkan, bisakah kita lanjutkan wawancaranya di lain hari kalau saya masih membutuhkan informasi tambahan? Boleh. Tidak apa-apa ya. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, bagaimana dengan perasaannya kalian setelah bercerita? Perasaanku lega sedikit karena cerita sama orang. Oke. Cerita sama orang, sharing session, bertukar pikiran. Jangan mudah percaya lagi-lagi. Mudah percaya lagi-lagi. Harus juga apa deh, jangki lembut sekali, jangki sabar sekali. Marah-marah kalau mau marah-marah. Karena aku lihat mamaku saya tidak pernah marah-marah sama bapakku, kecuali di chat. Kalau ketemu langsung meleleh miseng, meleleh hatinya. Oke. Kalau paling marah gimana kalau aku Oke, jadi itu juga kakak Hani melihat seperti itu ya di mamanya. Oke. Masih ada yang mau ditambahkan kakak Hani? Cukup? Baik, terima kasih untuk waktunya kakak Hani. Mohon maaf bila wawancara ini masih ada kata-kata yang kurang berkenan di hatinya kakak Hani. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.